Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pasar Persaingan Sempurna. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Ivana Serli Kurnianto, Angga Zulfa Alfian, Hang Tias Nanung Junior, dan saya sendiri Brigita Elvina Kusuma Dewi. Kemudian materi kali ini berisi pengertian pasar persaingan sempurna, ciri-ciri pasar persaingan sempurna, kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna, pengambilan harga, kurva pendapatan marginal, kurva permintaan dan penawaran, keseimbangan jangka panjang, biaya konstan, dan peningkatan dan penurunan harga. Pengertian pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar di mana jumlah penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis atau seragam. Contoh barang yang dijual dalam jenis pasar ini ialah beras, gandum, sembako, sayur, buah-buahan, dan keperluan rumah tangga lainnya. Ciri-ciri dari perfect competition adalah pertama, banyaknya penjual atau pembeli. Yang kedua, adanya kebebasan untuk membuka serta menutup perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah tidak terdapat suatu hambatan bila perusahaan ingin membuat perusahaan baru ataupun ingin menutup perusahaan. Yang ketiga adalah barang bersifat homogen, sehingga barang yang diproduksi sama dengan perusahaan lain atau bisa dibilang identik. Yang keempat adalah penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar termasuk harganya sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kelima adalah mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Jika ingin faktor produksi atau sumber daya dipindah, maka tidak ada kesulitan atau hambatan. Kemudian sebagian besar merupakan perusahaan kecil sehingga dapat dipastikan tidak ada satupun perusahaan yang dapat melakukan kontrol pasar. Baik, materi selanjutnya adalah pengambilan harga pada pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, semua penjual dan pembeli adalah price takers atau penerima harga yang telah ditentukan oleh pasar. Hal ini dikarenakan jumlah penjual dan pembeli di pasar persaingan sempurna sangat banyak, sehingga harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan penjual dan pembeli di pasar. Penjual tidak dapat mempengaruhi harga di pasar karena ia hanya menjual sebagian kecil barang dari total keseluruhan barang yang diperdagangkan di pasar. Sedangkan pembeli hanya membeli sebagian kecil barang dari total keseluruhan barang yang diperdagangkan di pasar. Selain itu, produk di pasar persaingan sempurna merupakan produk yang homogen, yang memiliki sifat substitusi sempurna, sehingga penjual akan rugi jika menjual di luar harga pasar. Contohnya, pada pasar pisang, meskipun banyak pembeli pisang, namun tidak ada satupun pembeli yang dapat mempengaruhi harga pisang di pasar, karena pembeli hanya membeli sebagian kecil pisang dari total keseluruhan pisang yang diperjualbelikan di pasar. Begitupun dengan penjual, ia tidak bisa mempengaruhi harga jual pisang di pasar karena ia hanya menjual sebagian kecil pisang di pasar. Selanjutnya, setiap penjual harus menjual barang pada harga pasar yang berlaku. Hal ini dikarenakan jika ia menjual dengan harga di bawah harga pasar, maka nantinya akan terjadi defisit kuantitas sehingga barang tersebut akan menjadi langka. Jika penjual menjual dengan harga di atas harga pasar, maka nantinya akan ada surplus kuantitas, karena para pembeli akan cenderung memilih penjual dengan harga yang lebih rendah, sehingga nantinya penjual tersebut akan kembali menurunkan harga ke harga pasar. Baik, materi selanjutnya adalah kurva penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan dari setiap satu unit barang yang dijual. Kurva penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga, karena harganya yang tetap. Karena memiliki harga yang tetap, kurva penerimaan marginal, kurva pendapatan rata-rata, dan kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna memiliki bentuk kurva yang sama. Secara matematis, penerimaan marginal dapat ditulis sebagai berikut. MR atau marginal revenue sama dengan TRN atau total revenue N dikurangi
TRN-1 atau Total Revenue N-1. Di sini N menunjukkan kuantitas, misalnya N sama dengan 10, berarti marginal revenue sama dengan total revenue 10 barang dikurangi total revenue 9 barang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Angga. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kurva permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah kurva permintaan. Pada pasar persaingan sempurna, produsen tidak mampu menentukan harga. Dengan kata lain, harga ditentukan oleh pasar. Maka, kurva permintaan yang dihadapi produsen selalu berbentuk garis lurus mendatar atau horizontal. Dengan demikian, berapapun banyaknya permintaan produk, harga per unit produk tersebut selalu sama. Gambaran kurva permintaan pada persaingan sempurna dapat dilihat pada gambar di samping. Kurva tersebut berbentuk mendatar horizontal dengan sumbu Q merupakan kuantitas produk dan sumbu cost and revenue adalah harga per unit. Dalam kurva tersebut, berapapun jumlah permintaan produk, harga per unit tidak berubah. Karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan satu unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Yang berikutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran jangka pendek untuk produsen individual merupakan kurva marginal cost saat posisi naik, atau di atas kurva average variable cost. Sedangkan kurva penawaran jangka pendek secara total merupakan penjumlahan dari seluruh kurva produsen yang ada di pasar. Gambaran kurva penawaran dapat dilihat pada gambar di samping. Pada kurva tersebut, dimisalkan di pasar persaingan sempurna terdapat produsen A dan B. Yang berikutnya adalah keseimbangan jangka panjang. Pada jangka pendek, kurva penawaran dari produsen adalah sama dengan kurva marginal cost saat dalam posisi naik, atau di atas kurva average variable cost. Sedangkan dalam jangka panjang, kita berbicara tentang kurva penawaran seluruh produsen yang ada di pasar. Dalam jangka panjang, terdapat dua asumsi yang harus diperhatikan, yakni yang pertama kesempatan bagi produsen untuk mengubah kapasitas produksi. Yang kedua adalah kesempatan bagi produsen lain untuk keluar masuk pasar. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar pada saat profit sama dengan 0. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, equilibrium satu produsen dalam jangka panjang tercapai ketika price sama dengan marginal cost. Ini kondisi maksimalisasi profit. Pada saat itu, price juga sama dengan minimum average cost, sehingga profit adalah 0. Dari hal tersebut, kemudian terbentuklah kurva penawaran jangka panjang untuk keseluruhan pasar. Karena saat profit sebesar 0 adalah setara dengan minimum AC, maka kurva penawaran yang terbentuk berupa garis lurus mendatar atau kurva elastis sempurna. Kemudian, setiap harga yang berada di atas level tersebut atau price lebih besar dari minimum average cost akan menghasilkan profit, sehingga mendorong produsen lain untuk memasuki pasar dan menambah kuantitas produk yang ditawarkan. Sementara, harga di bawah level atau price kurang dari minimum average cost akan mendorong produsen keluar pasar atau mengurangi kuantitas penawaran. Gambaran terbentuknya kurva penawaran pada pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Dalam jangka panjang, produsen akan masuk atau keluar pasar ketika profit mencapai 0. Pada saat tersebut, price sama dengan minimum average cost. Hal itu digambarkan pada kurva sebelah kiri. Kemudian, setiap produsen menyesuaikan diri untuk memastikan setiap permintaan sesuai dengan harga yang berlaku. Konsekuensinya, kurva penawaran jangka panjang di pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus mendatar atau elastis sempurna. Sebagai catatan, terdapat kasus tertentu ketika kurva penawaran tidak elastis sempurna. Hal ini bisa diakibatkan perbedaan pada cost atau biaya yang dikeluarkan masing-masing produsen, atau karena terbatasnya kuantitas faktor produksi yang digunakan. Contoh sederhananya pada pasar kaos cetak misalnya. Meskipun setiap produsen mampu keluar masuk pasar dengan cepat, namun biaya yang dikeluarkan masing-masing produsen bisa jadi bervariasi.
Mungkin saja disebabkan faktor kecepatan dalam mencetak kaos atau faktor lainnya. Constant cost industry. Industri berbiaya konstan mengacu pada industri di mana harga input tidak berubah ketika output industri berubah. Hal ini dikarenakan permintaan industri untuk sumber daya input hanya mencakup sebagian kecil dari total permintaan untuk sumber daya. Biaya konstan juga terjadi ketika peningkatan permintaan tidak mempengaruhi biaya produksi. Dalam produksi ini, penawaran meningkat sebanyak peningkatan permintaan awal. Karenanya, harga kembali ke level semula dalam jangka panjang. Akibatnya, kurva penawaran jangka panjang bersifat horizontal atau elastis sempurna. Karena kurva masing-masing biaya tidak terpengaruhi karena perubahan dalam output industri. Pada kurva A dan B menunjukkan penurunan kurva penawaran jangka panjang untuk industri biaya konstan. Diasumsikan bahwa industri awalnya berada di equilibrium jangka panjang di perpotongan kurva permintaan pasar D1 dan kurva penawaran S1. Pada bagian gambar B, titik A di kurva penawaran jangka panjang S1, karena ini memberitahukan bahwa industri akan menghasilkan unit output Q1 ketika harga equilibrium jangka panjang pada P1. Misalkan, permintaan pasar akan meningkat secara tidak terduga. Perusahaan pada awalnya akan memproduksi output Q1 di mana P1 sama dengan LMC sama dengan LAC. Tetapi, perusahaan juga dalam equilibrium jangka pendek sehingga P1 sama dengan SMC. Misal kurva permintaan pada pasar bergeser dari D1 ke D2 yang memotong kurva penawaran 1 di C. Akibatnya harga naik dari P1 ke P2. Pada kurva A menunjukkan bagaimana kenaikan harga mempengaruhi perusahaan dalam industri. Ketika harga naik dari P1 ke P2, perusahaan mengikuti kurva SMC-nya dan meningkatkan output ke Q2 yang memaksimalkan laba yang memenuhi syarat bahwa P sama dengan SMC. Increasing cost industry. Industri dengan kenaikan biaya mengacu pada industri yang mengalami peningkatan biaya rata-rata ketika melakukan peningkatan output. Atau dengan kata lain, industri berada pada skala disekonomi eksternal. Perusahaan memasuki industri untuk mencari keuntungan. Pada kurva B, penawaran jangka panjang dalam industri peningkatan biaya adalah kurva miring S1 ketika permintaan meningkat awalnya menyebabkan kenaikan harga pada P2. Perusahaan meningkatkan output mereka dari Q1 ke Q2. Pada gambar A, kemudian perusahaan baru masuk ke industri menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan. Decreasing cost industry. Decreasing cost industry mengacu pada industri yang mengalami penurunan biaya rata-rata ketika mereka tumbuh lebih besar. Atau dengan kata lain, industri ini mengalami skala ekonomi eksternal. Kurva pasokan jangka panjang industri ini miring ke bawah. Hal itu dikarenakan rata-rata kurva biaya jangka panjang masing-masing perusahaan bergeser ke bawah ketika output industri naik. Alasan untuk munculnya decreasing cost industri, peningkatan jumlah perusahaan akan mengurangi biaya untuk semua perusahaan. Pada kurva di samping, industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry, masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar. Akibatnya struktur biaya berubah menjadi lebih murah. Meningkatnya permintaan dari D1 ke D2 menaikkan harga jual ke P2 yang mengundang masuknya perusahaan lain. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint mengenai pasar persaingan sempurna ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.